Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 16 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sukacita yang terbaik itu karena alasan adanya Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Sukacita karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita, pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Dalam kerendahan hati kita menyadari Dia menerima kelemahan-kelemahan kita, menerima kekurangan kita, bahkan mengampuni dosa kita. Itulah sukacita yang sejati. Dan jika itu terus ada dalam hati kita, sukacita karena Tuhan, maka sukacita itu akan bertahan. Sekalipun ada faktor-faktor eksternal, faktor di luar diri kita yang bisa menggoncang, yang bisa mengubah suasana hati kita, mengubah sukacita kita. Apakah itu mungkin keadaan yang tidak mendukung, mungkin kegagalan, mungkin hinaan orang lain, mungkin banyak hal. Ya, mungkin kita direndahkan orang lain. Tetapi kalau sukacita kita itu adalah karena Tuhan, maka sukacita itu akan ditopang oleh Tuhan. Sukacita itu akan bertahan. Maka Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Anggaplah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada firman Tuhan mengatakan demikian dalam surat Yakobus. Justru dalam berbagai pencobaan pun kita harus bisa merasakan sukacita itu, kebahagiaan. Karena satu alasan tadi, Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang datang, kita tetap bersukacita sebab Allah ada di dalamnya. Yang kita percayai akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga sukacita yang dari dalam batin kita, sukacita rohani itu tidak akan terganggu kalau kita mampu untuk tetap memandang Tuhan, mampu melihat di balik suasana yang datang kepada kita, yang mendekat kepada kita, ada Tuhan yang mengendalikan. Kalau itu terjadi, berarti Tuhan izinkan. Dan itu membawa kebaikan bagi kita. Bahkan ada firman mengatakan, ketika kita dicobai, itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan juga akan memberikan jalan keluar, supaya kita bisa melewatinya, dan kita tampil sebagai pemenang atas situasi itu. Tuhan berikan jalan keluar. Jadi sukacita itu akan bertahan ketika sukacita itu berdasarkan karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tuhan pasti menyertaiku, Tuhan izinkan ini untuk membawa kebaikan bagiku. Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik semua ini. Dia tetap bersukacita, baik suka maupun duka. Ketika bersuka pun
ketika situasi sedang wah indah, semua aman, berhasil, keluarga semua berbahagia, sedang adem ayem, tidak ada masalah, kita tetap bersuka cita. Kasih karunia Allah melimpah. Ada masa-masa kelegaan. Ada masa-masa kita terbebas, terlepas dari beban hidup, dari persoalan, permasalahan. Tetapi sekalipun itu kita dalam beban, dalam persoalan, permasalahan, ada hal-hal yang datang hendak mengganggu damai sejahtera kita, sukacita kita, kita tetap bersuka cita karena alasan tadi. Tuhan pasti menyertaiku. Dan Tuhan memang menyertaiku. Dia bukan hanya kejadian yang akan datang, Tuhan akan menyertaiku. Tapi dia pun mengatakan, aku di dalam Tuhan. Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang. Jadi Tuhan itu bukan akan menyertaiku, tetapi sedang menyertaiku dan bahkan akan terus menyertaiku. Dia pembelaku. Dia ada bersama dengan aku. Dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Bahkan dia berdiam di dalam diri kita. Sebab firman Tuhan berkata, tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus, Roh Allah. Sehingga ketika sukacita kita itu karena Tuhan, berdasarkan suatu alasan yaitu Tuhan, maka itu akan bertahan. Karena Allah kita tidak berubah. Allah kita itu kekal, dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Ketika sukacita itu karena dari yang tidak berubah, dari yang kekal, maka sukacita kita akan bertahan terus. Tetapi kalau sukacita karena sesuatu hal, mungkin karena lulus wisuda, itu temporer. Begitu kelulusan selesai, maka sukacita berlalu. Ya kan? Ketika kita dapat suatu penghargaan, maka setelah itu, momen itu berlalu, maka sukacita juga berlalu. Ketika kita mendapat sesuatu yang menyenangkan, begitu ya, itu akan berlalu ketika momen itu berlalu. Ya, tetapi kalau itu dari Tuhan, karena sukacita karena Tuhan, itu akan bertahan karena Allah kita tidak berubah. Allah yang tidak berubah itu akan terus mengaruniakan sukacita, kebahagiaan yang tidak berubah. Karena kita melekat kepada Tuhan. Sukacita kita itu berdasarkan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Jadi sukacita kita itu didasarkan, oh Tuhan sudah dekat. Semua akan berlalu. Sekalipun dalam kesulitan, semua akan berlalu. Kami akan bertemu dengan Tuhan. Kami akan bertemu dengan Sang Mesias, penolong penebus kami, Raja kami, akan bersama-sama dengan Dia. Itu sumber sukacita kita yang sejati. Kemudian dikatakan, tetaplah berdoa. Jadi kita harus tetap berdoa. Bukan berarti secara formal kita berdoa, tutup pintu, lipat tangan, tutup mata, ngomong terus. Tidak. Tetapi sikap hati kita tetap terhubung kepada Tuhan. Sikap rohani kita terus Tuhan sebagai pengendali dalam hidup kita. Kemanapun, dimanapun, apapun situasinya, tetap berdoa, Tuhan terima kasih. Oh puji Tuhan, haleluya. Dalam segala apapun selalu Tuhan yang kita bawa-bawa. Puji Tuhan, haleluya. Ya Tuhan baik. Ya semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kita memohon kepadanya, tolong Tuhan, kasihanilah, bela kami, bebaskan kami. Itu tetap melimpah dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Baik secara formal juga kita ambil waktu di dalam suatu kesempatan kita masuk dalam kamar, mengunci pintu, dan untuk waktu tertentu berapa lama kita berdoa. Itu juga berdoa terus setiap saat, setiap hari kita berdoa terus. Tetapi untuk setiap saat hati kita tetap terhubung kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah kita senantiasa bersyukur. Ada kekuatan dalam syukur. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Apa yang sudah diperbuatnya di masa lalu, masa lampau, kita mengakuinya terus. Kita jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan kita mampu menyadari apapun yang kita jalani, kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita menyadari, mengakui, menerima firman-Nya bahwa rencananya indah bagi kita. Memberikan kita kehidupan yang penuh dengan harapan. Banyak-banyak bersyukur, di situ sumber sukacita, di situ sumber kekuatan kita dan semangat kita. Ya.
Tetaplah berdoa, bersyukur, dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.